Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan di masa lalu ataupun untuk saat ini, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Informasi berdasarkan kartu itulah yang akan memberikan suatu kesimpulan terhadap diri kamu, bagaimana kondisi energi kamu dan bagaimana kondisi energi manusia tersebut serta pihak ketiganya. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau mungkin kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya merasakan dan saya melihat ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini dari kondisi kekecewaan. Kenapa saya mengatakan dari kondisi kekecewaan? Bisa saja satu energi tersebut untuk saat ini rasa emosional yang mengendalikan pemikiran. Rasa emosional itulah yang seakan-akan membuat satu energi tersebut membutuhkan seseorang, yang dimana seseorang bisa memberikan
suatu pencerahan atau nasihat ataupun bimbingan terhadap satu energi tersebut. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain. Seakan-akan hanya bisa memberikan berbagai perkataan, tetapi secara kenyataan berbeda jauh. Apa yang keluar dari mulut oleh pihak lain belum tentu bisa dibuktikan atau dibenarkan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin, sepertinya kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengharuskan diri kamu untuk mengambil satu tindakan. Yang dimana ketika diri kamu mengambil tindakan tersebut, itulah yang mengarahkan diri kamu untuk mendapatkan berbagai hal yang bersifat positif. The Emperor, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mengarah kembali terhadap posisi energi kamu, di mana di saat diri saya menarik kata mengambil tindakan, mungkin tindakan kamu itu harus kamu lakukan karena tindakan kamu itu diawali dari rasa kekecewaan. Saya mengakui, Wak Geng, apapun yang terjadi di dalam kondisi di masa lalu kamu itu bukan karena diri kamu yang menciptakannya. Dan saya percaya kondisi kestabilan kamu ketika diri kamu membina suatu hubungan yang dimana hubungan tersebut kamu terlalu percaya, ujung-ujungnya kamu yang tersakiti. Sekali lagi saya akan mengatakan The Emperor. The Emperor, Wak Geng. Ya, bisa saya kategorikan untuk saat ini, diri kamu itu membutuhkan seseorang. Seseorang agar bisa mengurangi beban kamu, seseorang agar bisa memberikan diri kamu suatu nasihat, di mana nasihat tersebut bisa mengurangi pemikiran kamu yang begitu sangat kacau dan emosional. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut ketika bersama dengan diri kamu, saya hanya bisa mengatakan manusia ini sama sekali tidak memberikan tanggung jawab sebagai pasangan. Mungkin di awal dia memberikan tanggung jawab tersebut, karena bisa saja ada sesuatu hal yang dia lihat dari diri kamu sehingga manusia itu memberikan apa yang kamu inginkan dari diri dia. Tetapi lama-kelamaan sifat dan karakter yang dia miliki
semuanya terbongkar. Kenapa saya mengatakan terbongkar? Karena manusia itu pintar untuk berkomunikasi, sangat egois, keras kepala, dan menuntut agar diri kamu memberikan apa yang dia minta. Dan bisa saya kategorikan manusia ini ketika bersama dengan diri kamu, saya rasa terlalu banyak aturan. Bukan hanya aturan, pelit. Bukan hanya pelit, bertindak sesuka hatinya tanpa memberikan diri kamu suatu komunikasi. Di saat diri kamu sudah mengetahui berbagai kesalahannya, manusia ini bukan meminta maaf terhadap diri kamu, tetapi malah memperlakukan diri kamu yang seakan-akan kamu yang salah. Wajar dia berperilaku seperti itu, karena kartu ini, kartu The Emperor, raja di atas raja, ratu di atas ratu. Bagaimana mungkin diri kamu bisa mengatur seorang raja atau seorang ratu? Ya, secara otomatis ratu dan raja tersebut yang mengatur diri kamu, walaupun diri kamu yang benar. Tetapi diri kamu jangan terlalu mengambil pusing. Apapun yang dia berikan terhadap diri kamu dan apapun yang dia lakukan terhadap diri kamu, justru untuk saat ini membuat diri dia, membuat kondisi batin dia, dan membuat pemikiran diri dia memantau diri kamu dari jarak jauh. Saya mengakui manusia ini lebih banyak tingkat egoisnya daripada untuk mengakui kesalahan. Tetapi rasa egois itulah yang membawakan manusia ini memantau diri kamu dari jarak jauh. Dan saya rasa ketika diri kamu mengambil satu keputusan untuk meninggalkan, melepaskan, dan tidak memberikan berbagai komunikasi, justru manusia ini yang selalu mengganggu diri kamu dan selalu memberikan diri kamu suatu komunikasi. The Emperor, Wage. Ketika bersama dengan diri kamu, manusia ini selalu berkata, saya menyesal bisa memiliki diri kamu. Ketika bersama dengan diri kamu, saya bukan mendapatkan suatu kebahagiaan tetapi kesedihan. Tetapi perkataan itu sebenarnya bukan dari perasaan dia, tetapi dari mulutnya. Perkataan yang pernah dia lontarkan kepada diri kamu yang mengatakan menyesal ketika memiliki diri kamu, justru itulah yang sedang dia rasakan untuk saat ini, sehingga diri dia memberikan diri kamu berbagai komunikasi. The Emperor, manusia ini masih menginginkan atau mengharapkan suatu pertemuan terhadap diri kamu. Bagaimanapun caranya, dia harus bertemu terhadap diri kamu karena secara batin masih terkoneksi. Itu dia, Wage. Bagaimana? Apakah perkataan saya tadi bisa kamu terima secara logika? Kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi bisa kamu terima secara logika, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa kamu terima secara logika, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonet ataupun tidak resonet. Wow, The Emperor. Orang yang selama ini kamu prioritaskan seperti kanak kekanakan. Orang yang selama ini kamu prioritaskan seperti orang yang tidak memiliki kesabaran. Orang yang selama ini kamu prioritaskan hanya sebagai pengganggu di dalam kehidupan kamu. Orang yang selama ini kamu prioritaskan hanya menganggap diri kamu itu hanya sekedar formalitas agar dilihat oleh berbagai
pihak. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Cups, di mana kemunculan kartu Five of Cups ini terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, saya pastikan untuk saat ini dari perasaan kamu yang paling terdalam ada kata penyesalan yang sedang kamu pikirkan. Penyesalan yang seakan-akan diri kamu bertanya-tanya, kenapa diri saya bisa secara tulus memberikan kenyamanan terhadap manusia tersebut? Kenapa diri saya bisa dipertemukan terhadap manusia tersebut, dan kenapa diri saya selalu merasa percaya terhadap seluruh perkataannya dengan perbuatannya. Five of Cups. Saya tidak menyalahkan diri kamu kalau memang diri kamu merasa menyesal. Tetapi perlu kamu pahami, penyesalan kamu itu jangan jadikan suatu kondisi yang membuat diri kamu harus bersedih. Jangan jadikan penyesalan kamu itu membuat pemikiran kamu selalu beranggapan apakah diri saya ini tidak layak lagi untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Jangan anggap dan jangan berpikiran seperti itu. Tetapi ubah penyesalan tersebut, yang dimana ketika diri kamu mengubah penyesalan tersebut, agar diri kamu menciptakan suatu perubahan, agar kondisi diri kamu bisa lagi menikmati atau memulai suatu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kamu tidak perlu untuk menghasihani diri kamu karena diri kamu sudah terlanjur memberikan ketulusan kamu terhadap orang lain, yang dimana orang lain tidak mengakui perasaan kamu. Tidak perlu diri kamu untuk mengasihani diri sendiri. Kamu tidak perlu, wah geng, untuk mengasihani diri sendiri. Karena bisa saja ketika diri kamu mencoba untuk mengasihani diri kamu sendiri, itu akan membuat diri kamu terjebak. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, yang dimana saya tadi sempat mengatakan, walaupun manusia itu meninggalkan diri kamu, tetapi belum tentu manusia itu merasakan suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena bisa saja kartu Five of Cups ini seakan-akan ada satu kesedihan yang begitu sangat mendalam yang sedang dia rasakan. Kenapa saya mengatakan ada kesedihan yang paling mendalam? Karena seakan-akan ada satu kenangan yang menempel di dalam pemikiran dia, yang dimana kenangan inilah yang selalu membuat diri dia itu mendapatkan suatu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia ketika diri dia memberikan diri kamu suatu tindakan di luar dari dugaan kamu. Kenangan yang kamu berikan secara ketulusan belum tentu bisa dia lupakan, wah geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Pentacles, di mana kemunculan kartu Five of Pentacles ini terdiri dari 5 koin. Kenapa saya mengatakan 5 koin? Karena koin tersebut berada di dalam kata Pentacles. Kalau saya mencoba untuk menarik kata atau menarik satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya tarik tadi membuktikan manusia ini seperti orang yang benar-benar merasa kehilangan, tetapi kehilangan tersebut membuat manusia ini seperti orang yang benar-benar sudah putus asa. Five of Pentacles, kesepian, kemiskinan,
kehilangan ataupun ada kondisi yang membuat manusia ini seperti merasa dirugikan ketika meninggalkan diri kamu. Meninggalkan diri kamu itu adalah keputusan yang paling sangat tidak tepat untuk saya kategorikan untuk saya kategorikan terhadap manusia tersebut. Walaupun manusia itu memiliki pihak ketiga atau lebih menikmati suatu kenikmatan ataupun kebebasan, pasti ujung-ujungnya manusia itu akan kembali terhadap diri kamu karena dia merasa seseorang yang bisa memberikan diri dia itu suatu ketenangan, suatu kebahagiaan, ataupun suatu kenyamanan hanya diri kamu. Five of Pentacles. Lagi-lagi kata Five of Pentacles yang akan saya katakan karena memang kondisi diri dia sangat membutuhkan diri kamu dan dalam waktu dekat ini manusia yang akan meminta atau mengemis terhadap diri kamu, di mana kata maaf yang akan dia minta terhadap diri kamu semuanya sudah membuat diri kamu merasa terlambat. Five of Pentacles, wak geng, ibarat satu tongkat dipakai, tetapi tongkat tersebut bukan membuat manusia itu berdiri tegak, tetapi seperti orang pincang. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords, di mana kemunculan kartu keempat yang barusan saya bukakan ini terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik tadi membuktikan manusia ini merasa bersalah. Ada kesalahan yang ingin dia tebus, tetapi kesalahan tersebut seakan-akan membuat manusia ini sangat ketakutan. Ada kesalahan yang dimana kesalahan tersebut membuat pemikiran dia kacau. Dan ada satu hal yang sedang dia pikirkan untuk saat ini, dimana ketika diri dia memikirkan satu permasalahan ini, membuat diri dia merasa tidak nyaman. Kesalahan itu dia renungkan bukan melalui pemikiran tetapi melalui kondisi batin. Batin yang seakan-akan memberikan suatu sinyal agar manusia ini dalam waktu dekat untuk meminta maaf terhadap diri kamu. Tetapi perlu kamu ketahui, keluarnya kartu Nine of Swords ini seakan-akan kata permintaan maaf yang ingin dia berikan terhadap diri kamu, yang ingin dia lakukan terhadap diri kamu, membuat diri kamu merasa ragu, bimbang, dan tidak percaya. Karena diri kamu masih merasa takut. Bukan hanya takut, diri kamu trauma apabila dipertemukan terhadap manusia tersebut. 4 kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut, bukan lebih mendominasi terhadap energi kamu, walaupun saya mengatakan energi kamu tadi. 4 kartu yang saya pegang ini membuktikan kondisi manusia tersebut dalam kondisi yang benar-benar ingin menebus satu kesalahan terhadap diri kamu, yang dimana kesalahan tersebut membuat manusia ini benar-benar mencoba untuk mengasihani diri dia sendiri. Kondisi kesedihan, sangat kasihan, wak geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. Six of Swords terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik tadi, mungkin manusia ini yang pergi meninggalkan diri kamu, tetapi manusia ini yang akan kembali. Mungkin manusia ini yang melepaskan diri kamu, tetapi manusia ini dalam waktu dekat akan memberikan diri kamu suatu komunikasi.
Six of Swords, saya hanya mengategorikan manusia itu sebagai pecundang, tetapi sifat pecundang itulah yang mengharuskan diri dia untuk kembali terhadap diri kamu. Six of Swords, wah geng, 6 pedang. Pedang yang keluar bukan tongkat ataupun cawan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, ketika manusia ini pergi meninggalkan diri kamu, saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak ketika diri kamu melihat secara formalitas atau diri kamu mendengar suatu kabar dari berbagai pihak di luaran sana. Sepertinya saya merasakan kondisi manusia itu benar-benar tidak seimbang. Tetapi ketidakseimbangan itu seolah-olah dia pertunjukkan terhadap diri kamu bahwasannya dia seimbang dan bahagia. Berarti dengan kata lain, apa yang kamu lihat belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap manusia itu ketika meninggalkan diri kamu. Dia yang meninggalkan diri kamu, tetapi diri dia merasa bersalah, merasa kehilangan, bersedih, dan masih mengharapkan diri kamu untuk bertemu, dan diri dia masih memantau diri kamu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Death. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Death, saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, fokus dengan kehidupan kamu untuk kedepannya, karena ketika diri kamu fokus, ada perubahan dan ada awal. Buktikan bahwasannya diri kamu bisa membenahi kehidupan kamu. Ketika diri kamu membenahi kehidupan kamu, energi yang telah meninggalkan diri kamu akan datang, dan energi kamu yang akan menyedot manusia tersebut untuk mengemis dan meminta maaf. The Death, wah geng, kondisi manusia itu benar-benar sangat-sangat di luar dari dugaan kamu. Koneksi yang dia miliki dan koneksi yang saya rasakan dalam waktu dekat ini, manusia itu yang akan mencoba untuk mengulang kembali hubungan yang pernah dia hancurkan, dan mencoba untuk selalu meyakinkan diri kamu dan memberikan suatu komunikasi. Dari ke-6 kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu cukup 2 kartu. Six of Swords dengan Five of Cups. Melarikan diri seperti pecundang, tetapi kondisi itulah yang membuat diri dia dalam kondisi penuh dengan kesedihan, dan sangat bisa saya kategorikan manusia ini sedang menghasihani dirinya sendiri dengan rasa penyesalan. Oke wah geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Salam kartu tarot, salam zodiak.